NIM 146251073 Prodi Teknik Informatika kelas karyawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses manusia religius mampu bertanggung jawab dalam kehidupannya. Saya harap video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi penonton. 1. Bagaimana proses manusia religius mampu bertanggung jawab dalam kehidupan. Bagaimana interaksi ekologi dalam proses tersebut. Proses manusia religius mampu bertanggung jawab dalam kehidupan berakar pada nilai-nilai dan ajaran agama yang menempatkan tanggung jawab sebagai bagian integral dari keimanan dan ketaatan kepada Tuhan. Proses integrasi ekologi dan proses tersebut dibagi menjadi dua, yaitu proses manusia religius bertanggung jawab dan dalam kehidupan dan interaksi ekologi dalam proses bertanggung jawab. 1. Proses manusia religius bertanggung jawab dalam kehidupan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pondasi keimanan. Dasar utama adalah keyakinan atau iman pada ajaran agama yang dianut. Yang kedua, implementasi nilai ibadah dan akhlak. Tanggung jawab diwujudkan melalui dua jalur utama, yaitu A. Pelaksanaan ibadah rutin, B. Akhlak atau moralitas. 2. Interaksi ekologi dalam proses bertanggung jawab. Interaksi ekologi hubungan timbal balik antara organisme hidup, termasuk manusia, dengan lingkungannya. Dibagi menjadi dua, yaitu 1. Alam sebagai tanda kebesaran Tuhan. Banyak agama memandang alam semesta bukan sekedar objek yang boleh dieksploitasi, melainkan sebagai perwujudan atau tanda keagungan dalam kebijaksanaan Sang Pencipta. Yang kedua, etika lingkungan sebagai bagian dari ibadah dalam perspektif religius. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan tindakan yang memiliki nilai ibadah atau amal kebaikan. Soal yang kedua, bagaimana proses manusia yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupan? Bagaimana interaksi ekologi dalam proses tersebut? Proses manusia yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupan, khususnya terhadap lingkungan, berakar pada krisis moral dan pandangan antroposentrisme yang ekstrim, di mana manusia dan kepentingannya dianggap sebagai pusat dan yang paling menentukan dalam ekosistem. Interaksi ekologi dalam proses tersebut. Interaksi ekologi atau hubungan timbal balik antara organisme dengan kehidupannya yang terjadi dalam proses ketidakbertanggungjawaban manusia ini adalah interaksi yang merusak keseimbangan ekosistem. Singkatnya, ketidakbertanggungjawaban manusia mengubah interaksi ekologi yang seharusnya saling mendukung menjadi siklus kerusakan. Manusia yang seharusnya menjaga alam justru bertindak sebagai agen perusak dan pada akhirnya menerima dampak kerusakannya itu sendiri. Soal yang ketiga, apakah manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan mampu berubah menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap kehidupan? Ya, manusia yang tidak bertanggung jawab bisa berubah menjadi bertanggung jawab, terutama jika mereka mencapai titik terendah dan menyadari bahwa sikap tidak bertanggung jawab mereka sendiri adalah penyebab masalahnya. Perubahan ini adalah sebuah proses berkelanjutan yang membutuhkan kesadaran diri, penerimaan kesalahan, dan komitmen untuk berubah. Bukan hanya kepribadian, faktor pemicu perubahan titik terendah. Banyak orang baru berubah ketika mereka mencapai titik terendah mereka dalam kehidupannya dan mulai menyadari dampak negatif dari sikap mereka yang tidak bertanggung jawab. Kesadaran diri, perubahan dimulai dari kesadaran bahwa sikap buruk mereka telah membawa mereka ke situasi yang saat ini. Soal yang keempat, bagaimana penjelasan tentang sebuah proses dari manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan
menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap kehidupan. Penjelasan tentang proses perubahan dari manusia yang tidak bertanggung jawab menjadi manusia bertanggung jawab dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, kesadaran. Mengenali kelemahan dan kekurangan diri sendiri, menyadari dampak negatif dari tindakan tidak bertanggung jawab. Tahap kedua, refleksi diri. Melakukan introspeksi dan evaluasi diri sendiri, mengidentifikasi nilai-nilai dan prinsip hidup yang ingin diubah. Tahap 3, pembentukan motivasi. Menemukan motivasi untuk berubah, seperti keinginan untuk menjadi lebih baik atau memperbaiki hubungan dengan orang lain, mengembangkan visi dan tujuan hidup yang jelas. Tahap yang keempat, pembelajaran dan pengembangan. Mempelajari nilai-nilai dan prinsip hidup yang menekankan tanggung jawab, mengembangkan karakter, keterampilan, dan kemampuan untuk mengelola diri dan bertanggung jawab. Tahap yang kelima, implementasi. Mengambil tindakan konkret untuk mengubah perilaku dan sikap, mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan sendiri. Tahap yang keenam, konsolidasi. Mempertahankan perubahan positif yang telah dicapai, terus meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, tahap terakhir yaitu penguatan. Menerima umpan balik dan kritik dari orang lain, terus belajar dari kesalahan dan pengalaman. Dengan melalui tahap-tahap ini, manusia dapat berubah menjadi lebih baik dan bertanggung jawab dan meningkatkan kualitas hidupnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri presentasi ini dengan doa. Semoga Tuhan menyertai kita dan memberikan kita kekuatan untuk mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari. Terima kasih.